Oh iya, kemarin udah kan? Kambing Sening. Kambing kalau nggak jadi ikut aja gitu. Ambil tolong dari Mega. Mungkin ada satu tol setiap minggu itu transit Singapura. Dan Singapura transit itu rata. Baru dinaikin hari ini. Yang masuk. Iya. Kalau yang keluar industri. Industri. Ini kenapa? Oke, Bapak 5.000. Oke. Tinggal keluar selipan ya tinggal CMS itu sejak penilaian di sini. Dari Sumatera kegiatan bongkar muat ini menunggu kapal nanti mau masuk lagi. Jadi sebelum kita melakukan transformasi, kapal tuh menunggu dermaga tuh sampai 7 hari. Setelah kita lakukan transformasi dengan mengatur pola pengaturan sandar, sehingga sekarang itu malah dermaga yang nunggu kapal. Nah, jadi dulu kapal tuh kegiatan bongkar muatnya sampai 3-4 hari. Sekarang 30 jam kita udah selesai. Ayo masuk Mas, silakan. Oh, ini harus dicopot. Silakan. Wah. Ini namanya patong. Itu yang oranye-oranye yang ngatur tikmasnya posisi di mana ya Pak? Ini posisi bongkaran. Jadi ketika yang ada hitam-hitamnya itu dia sudah dibongkar. Oh gitu. Iya.
plannernya berarti di sini kan ya? Ya, semua dikendalikan dari sini ya. Ini teman-teman kerja 24 jam. Ini kebetulan Pak Lutfi selaku asisten deputi GM bidang perencanaan dan pengendalian operasional di terminal peti kemas ya. Jadi di sini 24 jam. Ya tadi saya sampaikan TPK di sini sudah full handling system ya. Jadi memang ini Sistem itu apa sih? Handling system itu apa? handling ya. Jadi pihak penanganannya itu sudah digerakkan dari command center di sini, Pak. Ya, dari mulai request sampai peti kemas itu yang mana diambil, yang mana susunannya secara storage plan-nya semuanya gitu, Pak. Ruang kendali itu Pak ya? Iya, ruang kendali, Pak. Udah agak manual gitu maksudnya. Nggak manual, Pak. Secara sistem. Dulu yang disampaikan Bu Santi itu ya memang masih manual, tidak ada sistem ya. Jadi yang mana yang duluan yang ngajuin ini kan kalau sekarang Jadi semua sudah. ilustrasi crowded chaos-nya tuh ya Iya. kayak kalau ada truk datang dulu itu bagaimana cara siapa yang di load dulu, kemudian apa, bayangin kalau cuma 1, 2 nggak apa-apa, tapi kalau 20 truk datang Semua kan bersamaan, pengen itu bingung. duluan, Pak. Ya kan? Cepat. Pengen cepat. Kalau nggak ada metodenya kan susah. Belum lagi Bapak ini mesti ngitung mana yang ditaruh di atas, mana yang di bawah. Karena kan begitu sampai di tujuan, pelabuhan tujuan, yang dibongkar kan harus yang paling atas. Bayangkan kalau yang habis ini katakanlah mungkin ke Jakarta. Ternyata barang-barang yang buat di Jakarta naruhnya di paling bawah. Berapa waktu yang habis untuk ngebongkar yang atas, untuk narik yang paling bawah, kan harusnya yang mau di Jakarta taruh paling atas. Nah, kalau dulu sistem bookingannya belum ada, itu kan kita nggak bisa Iya. ngaturnya ya Pak ya. Sekarang kan dari nomor kontainer segala macam teridentifikasi yang mana yang harus dibongkar, yang mana harus di muat. Di sini semua lah teman-teman ini yang bekerja ini. Jadi membedakan 4 box per jam. Ya, alhamdulillah sampai dengan bulan Maret ini tercapai 24 box per jam. Kemudian untuk yang BSH itu tercapainya di bulan Maret ini 34 BSH box ship hour. Kalau BCH itu crane, kalau yang BSH ship versi box ship hour. Kemudian yang TRT ini adalah truk runtime, Pak. Jadi truk yang masuk di terminal dari gate in, misal gate in, truknya jam 7.00 sampai dia dilayani oleh terminal, dihandling oleh RMD di operasi lapangan, kemudian gate out keluar ke area terminal itu target yang ditetapkan 30 menit, prestasinya 18,31 menit. ini udah setiap minggu Pak seperti ini. Kalau kami Bulanan ya, Pak. secara mingguan, secara bulanan, Oh, ada bus. secara Ini tahunan. jadi bagian daripada kontrol manajemen itu sebenarnya ujungnya bisa kelihatan di sini. Bagus untuk KPI-nya. Ini kan Indikatornya, Pak ya? Indikatornya ya. Dwell time-nya mana Mas Lutfi? Real time-nya. Dwelling time. Nah itu dwelling time 2018. Nah itu. Ya. Itu yang 3,11 Ini kan? yang jadi ramai ini kan ini. Nah, dwelling time karena di Priok kemarin kan. Ya. Soalnya Jokowi bilang harus di bawah 3 hari kan. Ini Ya. oke kan? Kontennya oke. Apalagi kalau kita nggak tergabung dengan. Ini report ini udah memang udah jadi target Pak. Iya. Iya, baik. Dari target ya. KPI kita Pak. Oh. Khususnya saya selaku penanggung jawab ya GM ya yang dari BOD itu yang di ini. Tapi kalau kendala di luar sistem misalnya seperti tadi ada kecelakaan mungkin di pintu masuk sungai atau Ya. seperti apa nanti Pak? Kan sering juga tuh ada kandas juga kapal. Nah itu kita kan belum hitung. Kita mulai hitung pada saat sudah mulai bongkar, kapal terlayani, barang keluar itu berapa hari. Baru itu. Tapi sejauh ini nggak ada kendala yang serius ya seperti kemarin tuh kapal kandas karena Ya, musim kemarau. sekarang sih udah oke lah karena kapal juga memaintain alur dengan melakukan yang berkala. Rutin. Pelabuhan ini dengan pelabuhan IPC lain tapi jadi percontohan kan apa umumnya? Kalau di sini kan sudah menggunakan sistem Opus, Pak. Jadi semua kegiatan itu dikontrol oleh di ruangan ini, kontrol tower, secara sistem Opus menggunakan Opus kegiatan operasinya. Baik itu kegiatan inbound ataupun outbound, receiving delivery di-handle oleh implementasi Opus sistem sejak Mei 2015. Kurang
Yang di-maintain dari pelabuhan Pontianak khususnya Terminal Peti Kemas itu adalah kesiapan alat ya. Dan alhamdulillah untuk triwulan 1 di 2018 target dwelling time kita 3 tetapi tercapai di bawah 3 ya. Artinya ini prestasi lah buat teman-teman di TPK Pontianak. Jadi yang kita selalu jaga adalah kinerja dan performansi, dan baik dari sisi sumber daya, operator alat, dan teman-teman seperti ini control tower, kemudian juga kesiapan alat yang 24 jam harus siap operasi. Kita bekerja dengan anak perusahaan selaku yang maintenance alatnya, sehingga ada saat alat itu mengalami kerusakan, jadi ada quick response dari teman-teman yang membidangi di bagian maintenance alatnya. Tetaplah kita berusaha sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, ya, khususnya dalam hal ini Kementerian Teknis ya, bahwa tetap kita harus tekan dwelling time dalam rangka mereduce cost logistik ya, mungkin di pelabuhan. Tapi alhamdulillah lah, mungkin sebelumnya juga beberapa termasuk juga mungkin Pak Presiden juga ya pernah kunjungan ke Pontianak. Beliau juga sangat respect dengan pencapaian kinerja bongkar muat peti kemas di Pontianak, khususnya untuk dalam negeri. Ini Pontianak mungkin ya dibilang cukup luar biasa lah. Di dwelling time sudah di bawah 3, kemudian juga kinerjanya secara produktivitas juga capaian kita 2017 itu hampir sudah melebihi 240.000 TEUs. Dan ya harapan kita 2018 seiring dengan peningkatan ekonomi juga berdampak positif ke Pelabuhan Pontianak. Kita berharap bisa melayani dengan baik ya permintaan dari customer, karena kita sesungguhnya tahu lah kita ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Harapannya dengan adanya pelabuhan Kijing ya, ini satu kebanggaan untuk masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ya, karena saat ini Pontianak berada atau kondisinya sebagai pelabuhan sungai yang memiliki fasilitas cukup terbatas, kedalaman alur juga cukup terbatas. Namun besok kita akan memiliki pelabuhan Kijing yang merupakan pelabuhan laut dalam, sehingga ini menjadi bagian daripada bukti baktinya IPC kepada bangsa dan negara. Pontianak ya memang ada beberapa sekarang kita juga mitra kita yang sudah memiliki depo ya. Dan kita bisa lihat tadi yang saya sampaikan dengan artinya dengan dwelling time kita di bawah 3, artinya itu alur masuk dibongkarnya peti kemas sampai keluar itu ya turnaround time-nya di bawah 3 hari gitu loh. Jadi dulu memang belum ada sistem, sekarang dengan sistem ini semua bisa lihat dengan control tower di sini semua sudah tersistem, jadi kita bisa terukur kinerjanya. BCH kita kan sudah hampir ya rata-rata kan 20, hampir ya bisa dipastikan, kita bisa lihat di data tadi 24 BCH ya, 24 bom. Ya, artinya itu udah kita juga berusaha untuk maksimal dengan kesiapan alat. Jadi yang kunci yang utama ya kita menjaga kesiapan SDM sama kesiapan alat-alat kita supaya terus bisa kinerja dan produktivitas terjaga. Di Jakarta lah yang dominan juga. Jadi memang dominan Jakarta ya, supply kebutuhan bahan pokok juga ya. Kalimantan kita tahu sendiri ya, mungkin secara sumber daya juga masih banyak menggantungkan dari luar ini Kalimantan. Tapi ya Kalimantan sendiri kan punya sumber daya alam yang bisa kita ekspor ya, seperti ya CPO. Kemarin di Banten, Pak. Di Banten Pak, masalah garam. Oh ya garam, kemarin ya garam bener. Iya. Pak ini garam. Ya kita ambil gambar di sini biar bareng-bareng. Fasilitas terminalnya
kemudian juga proses bongkar muatnya di sana yang kita lihat kan. Terus kontrol towernya juga ya. Kontrol tower yang tinggi itu, Pak. Ya bukan tinggi karena semua dikendalikan by control tower. Bahkan, iya. pusat pelayanannya di situ, command centernya juga. Nah di sini kan kalau untuk kontainer ya memang terminal utamanya ini. Kita punya Ada berapa terminal? beberapa kawasan. Heeh. Ya, cuman kawasan itu tidak sebesar inilah, hanya pelabuhan-pelabuhan untuk melayani kebutuhan daerah seperti Ketapang, Roro. Kalau di ya cuman terpusat di sini lah. Kalau pelabuhan kawasan lainnya cuman kebanyakan konvensional general cargo. Pak, di sini daya tampungnya berapa, Pak, untuk jumlah Thomas yang Kalau secara hitungan kapasitas daya tampungnya sekitar 280.000 TEU. kalau per hari, Pak, bongkar muat di sini berapa? Kita hitungan kalau ketika makan hitungan kinerja jadi per BCH ya, sekitar 24 box. BSH-nya in out per kapal itu sekitar 33 box.